Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Mbak Milah dan sahabat-sahabat di sini juga ada senior kita semua, Mbak Lulu. Mohon izin saya duluan untuk memberikan ya, sedikit paparan, eh, bukan materi sih ya, kita diskusi lah di sini terkait soal ekonomi. Tadi temanya berat sekali ya, terkait ekonomi, kemandirian NU dan sebagainya, bla bla bla. Nah, baik, sebelum kita lanjut, mungkin di sini kan ada beberapa sahabat-sahabat ya, biar kita diskusinya itu lebih enak dan juga agak lebih santai. Kira-kira boleh nggak saya untuk minta sahabat-sahabat yang mengikuti apabila memungkinkan untuk on cam, jadi kita biar bisa lebih intens lah. Kita lebih lebih inilah untuk on cam ya. Di sini ada sekitar eh, 16 16 orang lah buat on cam. Jadi biar kita tahu kira-kira sahabat-sahabat tertarik atau enggak gitu lah. Jadi bisa ya sahabat-sahabat di sini untuk on cam, untuk mengaktifkan kameranya. Jadi biar kita juga oh ini. Jadi nanti kalau misalkan di jalan atau apa kita ketemu itu kita bisa saling menyapa lah gitu. Nah, izin itu Mbak Lulu, saya izin untuk Monggo, menyapa monggo, dulu ya. Mas. Monggo. Salam Siap. kenal, Mbak. Oke. Oke, baik. Karena tadi materinya sangat berat sekali, jadi saya di sini untuk izin share screen ya. Di sini eh, mungkin beberapa hari yang lalu, hari Selasa kalau nggak salah ya, saya diminta oleh salah satu panitia untuk mengisi tentang ekonomi lah, ekonomi NU. Nah, ekonomi NU yang khususnya di sini. Nah, kalau kapasitas terkait soal ekonomi NU ya kita tahunya hanya di GP Ansor khususnya karena GP Ansor itu ada Buma gitu. Mungkin nanti kita akan sedikit cerita terkait soal itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi eh, tema yang kita usung adalah terkait soal menyongsong abad kedua Nahdlatul Ulama. Karena kan di tahun 2023 kemarin kita sudah memperingati abad kedua NU dan yang hijriyahnya, kemudian yang masehinya di 2026 kemarin tanggal 31 Januari. Nah, ini eh, tema yang kita usung menyongsong abad kedua Nahdlatul Ulama, ideologi, strategi, dan tata kelola menuju ekonomi umat yang berdaulat. Nanti kita akan membahas beberapa hal. Ini kita akan diskusi beberapa hal. Ada aspek ideologis, khususnya sejarah sejarah ekonomi ya, sejarah Nahdlatul Tujar atau sejarah NU itu sendiri, kemudian urgensi kemandirian, strategi penguatan ekonomi, tata kelola profesional, serta potensi ekonomi kader. Nah, langsung saja, mungkin terkait soal sejarah ya, kita sama-sama banyak mengetahui lah, kita sama-sama santri, kita sama-sama mungkin aktivis dari mulai kuliah sampai sekarang. Sejarah Nahdlatul Ulama berdiri itu kan dari tahun adanya beberapa hal yang menjadikan cikal bakal Nahdlatul Ulama itu lahir. Nah, sebelum dari 1918 atau Nahdlatul Tujar itu kan ada yang namanya Nahdlatul Wathon yang didirikan oleh Mbak Wahab. Nahdlatul Wathon itu sebuah organisasi yang berdiri untuk anak-anak muda, khususnya anak-anak muda NU berdiskusi. Nah, kemudian dari situ muncul Taswirul Afkar. Taswirul Afkar itu singkatnya kalau sekarang itu Bahsul Masail atau tempat untuk diskusinya teman-teman muda, para pemuda Nahdlatul Ulama. Kemudian eh, di tahun yang sama juga, di tahun 1918 juga muncullah Nahdlatul Tujar. Nahdlatul Tujar itu kebangkitan para saudagar atau ini ya, pedagang Muslim. Nah, Nahdlatul Tujar ini sendiri sama Mbah Wahab itu eh, beliau mendirikan juga, mohon maaf kalau misalkan nanti ada kurang-kurangnya, itu untuk karena rata-rata masyarakat kita pada waktu itu adalah masyarakat yang menengah ke bawah sehingga ekonominya agak kurang. Dari situlah keinginan Mbah Wahab agar ekonomi eh, penduduk atau kaum atau masyarakat Nahdlatul Ulama khususnya itu biar bisa bergulir. Jadi biar ketika membutuhkan suatu perekonomian untuk organisasi itu nggak bingung atau nggak pusing. Nah, kemudian
tahun 1926 adanya Komite Hijaz yang dimana itu sebuah organisasi, bukan organisasi. Jadi Komite Hijaz itu adalah perkumpulan atau teman-teman atau orang-orang yang dikirim ke daerah Hijaz karena pada waktu itu di Arab Saudi adanya rezim Raja Saud ya yang ingin cuman mereka pahamnya itu cuman paham satu paham aja yaitu paham Wahabi. Nah, sedangkan kita di Nahdlatul Ulama itu memahami atau percaya atau kita memahami dengan empat paham atau empat mazhab lah ya. Nah, kemudian singkatnya 1926 Nahdlatul Ulama atau NU itu berdiri. Nah, dari situ eh, kemudian hingga tahun 2023 yang pada waktu bulan Februari 2023 kita peringati sebagai 100 tahun ekonomi atau 100 tahun NU. Kira-kira ekonomi Nahdlatul Ulama atau masyarakat NU sendiri itu bagaimana, seperti apa gitu kan apakah masih tetap sama atau banyak masyarakat NU itu yang telah naik kelas ekonominya atau malah semakin turun. Nah, itulah mungkin tugas kita yang ada di organisasi-organisasi untuk membantu membuat suatu hal atau membuat suatu wadah agar ini ulama-ulama mbah-mbah kita itu udah membuat pondasinya nih, membuat pondasi adanya Nahdlatul Tujar, ada ini, ada itu dan sebagainya. Kita sebagai kaum muda itu tinggal memaksimalkan pondasi yang ada untuk kemaslahatan, gitulah kira-kira. Nah, kemudian selanjutnya, mengapa eh, kemandirian ekonomi ini mendesak bagi penguatan organisasi? Karena yang pertama, NU ini sebagai economic majority, ya kita telah tahu lah, NU itu adalah basis konsumen ya, karena rata-rata penduduk Indonesia yang jumlahnya 200 sekian jiwa itu mungkin sekitar 80 sampai 90% itu beragama Islam. Dari 80 sampai 90% yang beragama Islam, itu mungkin sekitar 70 hingga 80% itu yang NU NU yang ininya NU, kemudian NU-nya NU kultural ya rata-rata. Nah, rata-rata teman-teman NU kultural yang ada di daerah ini ekonominya adalah di menengah ke bawah karena masih sangat jarang ada ekonom-ekonom atau pebisnis ya di NU itu yang udah naik daun lah kira-kira. Nah, itulah tugas kita. Nah, ekonomi majority NU adalah basis konsumen dan juga pelaku ekonomi terbesar. Namun memang belum terkolektif, jadi mungkin masih banyak sih di daerah-daerah pasti banyak eh, pelaku-pelaku ekonomi NU yang mempunyai usaha. Cuman masih sendiri-sendiri. Nah, belum terkolektif secara optimal. Kemudian yang kedua mikro dan informal ekonomi jamaah yang masih didominasi usaha mikro informal pada sektor FMCG. Jadi rata-rata karena masih berada di level menengah ke bawah, jadi banyak dominasi-dominasi usaha yang FMCG atau fast moving consumer goods. Yang ketiga, ini mindset dari meminta ke mengelola ini adalah salah satu hal yang difikirkan oleh Ketum GP Ansor ya, khususnya Bang Adin, Dr. Haji Adin Jawaruddin, bagaimana caranya agar mindset sahabat-sahabat GP Ansor khususnya itu dari meminta proposal ke mengelola sebuah ekonomi yang dimiliki oleh cabang maupun wilayah maupun di daerahnya lah. Di daerahnya itu dimaksimalkan untuk kesejahteraan organisasi, biar organisasi itu berputar. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga, strategi penguatan ekonomi. Nah, untuk membuat suatu ekonomi itu bisa berjalan, otomatis kan kita harus melalui badan usaha yang diakui oleh negara. Jadi badan usaha yang diakui oleh negara itu ada empat. Yang pertama koperasi, yang kedua PT, yang ketiga CV, yang keempat yayasan. Nah, ini mungkin sahabat-sahabat juga sangat tahu lah koperasi, kemudian PT, CV, dan yayasan. Ini pasti saya yakin sahabat-sahabat di rumah
maupun ada temannya atau saudaranya yang NU mempunyai koperasi, punya PT, punya CV, punya yayasan, itu banyak. Tapi masih belum terkolektif, masih mungkin masih masih individu dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dari resahan saya ya, resahan kita secara pribadi, NU ini besar, tapi masih banyak eh, kita dari kita itu yang individualistis dengan ah bodo amat lah dengan yang lain dan sebagainya, sehingga belum ada suatu hal atau suatu badan yang memang besar untuk mengelola resource atau sumber daya yang sangat banyak ini gitu. Nah, kemudian selanjutnya tadi karena adanya suatu keinginan dari Ketum Adin Jaharudin untuk tadi mengelola resource sumber daya Nahdlatul Ulama ini sangat besar, banyak juga pedagang atau pebisnis yang ada di bawah, khususnya kader-kader Ansor ya, itu banyak, hampir hampir mungkin sekitar 20% lah. Itu kader-kader Ansor itu yang mempunyai bisnis. Nah, akan tetapi bisnis ini berjalan sendiri-sendiri, belum terkolektif, belum terkumpul jadi satu. Nah, karena dari situlah salah satunya pemikiran itu. Kemudian yang kedua, mindsetnya aktivis, khususnya kita kan kita mungkin semuanya di sini aktivis ya. Itu mindsetnya bagaimana caranya mendapatkan uang secara cepat dan mudah tanpa bekerja keras. Misalkan proposal kayak atau eh, adanya bantuan kayak atau dan lain sebagainya. Itu ya itu boleh lah, sesekali boleh nggak apa-apa. Cuman hal itu menjadikan menurut menurut kita pribadi merusak mindset. Jadi mindset kita akhirnya, oh piye, ya, gimana ya caranya ngolah senior ini, ngolah senior itu dan sebagainya. Jadi nggak ada pondasi gitu loh untuk berpikir caranya membuat suatu organisasi atau bisnis itu gimana. Ya susah memang, harus ada prosesnya. Dari situlah Ketum ingin mengubah mindset itu dan juga mengubah pola itu, muncullah yang namanya PT Buma Bintang Perkasa atau kita nyebutnya Buma, Badan Usaha milik Ansor ya. Mungkin ada beberapa selentingan badan usaha milik Adin Jahuruddin dan lain sebagainya, tapi ini badan usaha milik Ansor. Nah, badan usaha milik Ansor ini secara organisasi kalau di Ansor itu ada dua. Badan usaha Buma, Buma ini ada dua. Buma secara struktural di PPGP Ansor dan juga Buma secara perusahaan. Secara perusahaan itu ya Buma yang ada di daerah itu mana di BPOM, daerah BPOM. Nah, Buma secara struktural ini berbeda dengan Buma secara corporate. Karena Buma yang berdiri yang Buma Badan Usaha milik Ansor secara corporate itu berdiri sendiri, yang dimana Ansor tidak bisa mengintervensi. Jadi kalau istilah organisasinya kalau di PMI itu independensi lah gitu. Ansor tidak bisa nih mengintervensi Buma karena Buma ini adalah sebuah perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance modern atau GCG. Nah, GCG ini ada lima hal ya, 5 poin. Yang pertama transparansi, transparansi keterbukaan informasi dalam pengambil keputusan, terus kemudian akuntabilitas, accountable. Jadi eh, just for the information ya, buat informasi bahwa selama 1 tahun, selama 1 tahun dari 2000 Buma berdiri itu, kalau secara akte ya, secara akte Buma berdiri itu di tahun 2024, mungkin di November lah, di bulan November. Tapi diresmikan itu di tahun 2025 pada tanggal 30 April, yang dimana diresmikan oleh pada waktu itu Bang Rosan Ruslani. Bang Rosan Ruslani itu CEO Danantara, nah, kalau teman-teman belum tahu. Nah, itu eh, ngomong-ngomong soal akuntabilitas, Buma itu sudah membukukan mungkin ya ini Buma membagikan dividen. Ini informasi aja. Ini Buma membagikan dividen ke Ansor karena Ansor itu kan pemilik pemilik
sahamnya ya, GP Ansor pemilik sahamnya itu ada sekitar 2 miliar total selama 1 tahun. Jadi uang yang diberikan kepada GP Ansor selama 1 tahun kurang lebih sekitar 2 miliar untuk operasional GP Ansor. Nah, kenapa bisa ya? Karena kita tadi, kita prinsipnya good corporate governance. Ya, kita transparansi, akuntabilitas, hitungannya ada, semuanya ada. Kalau mau melihat eh, jurnal keuangannya ada, semuanya ada. Integritas atau responsibility. Kemudian yang keempat, independensi. Nah, independensi ini penting karena perusahaan yang bagus itu yang mereka tidak bisa diintervensi ya, perusahaan yang tidak bisa diintervensi oleh oleh apapun lah. Jadi Buma ini berdiri sendiri, tidak bisa diintervensi oleh Ansor. Ansor at- Ansor itu hanya sebagai pengawas. Jadi Buma mempunyai 10 anak perusahaan yang dimana dari 10 anak perusahaan itu komisarisnya atau pengawasnya itu dari pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Nah, kemudian untuk direksinya itu adalah orang-orang profesional yang memang dalam skala dan kapasitasnya yang punya profesionalitas untuk mengelola perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, dari 10 itu perusahaannya apa aja? Ini buat informasi, yang pertama ada PT Alih Daya. Jadi ada perusahaan yang bergerak dalam bidang outsourcing atau alih daya. Ini udah kerjasama dengan beberapa BUMN atau anak perusahaan dari BUMN, yaitu PT Sangjang Seri. Terus kemudian ada PT Sahabat Kokoh Teknologi, ini yang bergerak dalam bidang IT, yang dimana ini juga Sahabat Kokoh Teknologi ini yang mendevelop Ansor Apps atau si Apps. Itu suatu aplikasi, mungkin kalau di NU itu kayak ada aplikasi NU itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada PT eh, Residu Sawit atau Erindo Energi Residu Indonesia. Yang keempat itu ada PT Tax Force Konsultan Pajak. Yang kelima itu ada PT Meraya Aneka Media Raya, yaitu Event Organizer dan juga Public Relation. Yang keenam itu ada PT Sorban. Yang ketujuh itu ada PT Sahabat Bintang Perkasa. Ini retail. Dan tiga sisanya ini adalah perusahaan tambang. Ada satu perusahaan tambang batu bara, satu perusahaan tambang nikel, dan satunya itu kalau nggak salah jual beli nikel deh. Karena perusahaan dan juga tradernya, trading itu harus dipisah. Nah, dari 10 anak perusahaan ini, eh, yang tiga belum jalan karena ini masih menunggu IUP. Yang 7 sisanya itu telah berjalan gitu, dan telah memberikan eh, setiap bulannya kepada GP Ansor itu sekitar 160 juta kita untuk dividennya, pembagian dividen. Nah, kemudian yang kelima adalah terkait soal kewajaran atau fairness, kesetaraan perlakuan bagi seluruh kader dan mitra usaha. Jadi eh, di Buma itu sendiri ketika ada suatu program, ya kita melihat, kita kita di sini melihat ini ya, kalau misalkan memang mampu, terus kemudian memang layak, dan juga memang sesuai, itu kita kita ajukan atau kita usulkan, karena kita nggak apa ya, kita mengurangi eh, hal-hal yang kayak misalkan bisa di lobby atau ini dan sebagainya. Ketika memang layak dan poin-poin tadi itu memang bisa dipertanggungjawabkan, ya maka program tersebut bisa diberikan atau didapatkan gitu. Nah, kemudian ini tata kelola ekonomi. Jadi struktur struktur sinergi Buma dari pusat atau dari holding ke daerah ya, teman-teman daerah. Yang pertama ada PT Buma Bintang Perkasa atau holding.
ya, di mana tugasnya kita adalah merumuskan arah kebijakan usaha, standar tata kelola, dan juga kemitraan strategis skala nasional. Jadi kita bermitra dengan beberapa mitra-mitra, baik itu BUMN maupun swasta. Kemudian di bawah Buma itu ada namanya istilahnya, karena kita corporate, itu kita menyebutnya Kaper atau Kepala Perwakilan Buma Wilayah, Kaper Buma Wilayah, yang dimana ini berdiri di provinsi. Tugasnya adalah mengkoordinasikan implementasi program ekonomi tingkat provinsi dan menjembatani pusat dengan cabang. Nah, kemudian yang ketiga itu Kaper Buma Cabang, yaitu menjalankan unit usaha dan program pemberdayaan sesuai kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Ini kalau misalkan kita jelaskan lebih dalam ini akan sangat panjang. Jadi mungkin kalau sahabat-sahabat mau diskusi terkait soal ini, bagaimana Buma itu berjalan, kemudian bagaimana berjalannya di wilayah, di cabang, kemudian apa yang mereka lakukan dan sebagainya, itu nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lah. Tapi kira-kira seperti ini gambarannya. Jadi dari holding, eh, ya dari holding kemudian ke daerah. Nah, kemudian potensi ekonomi kader. Jadi tadi Ansor, khususnya Ansor NU lah. NU itu sangat besar ya. Eh, Ansor itu kurang lebih kadernya ada sekitar 8 juta kader yang tersebar di 34 provinsi, di 478 kabupaten kota kota dan cabang luar negeri. Nah, dari kader yang banyak ini, itulah yang menjadi potensi market atau potensi pasar kita. Nah, ini ada beberapa hal yang nyata ya, contoh hal nyata yang memang Buma itu telah dirikan gitu kira-kira. Jadi Buma yang eh, dengan PT Sahabat Bintang Perkasa kemarin itu ada MOU dengan Indomaret Group. Nah, di mana di MOU itu kader GP Ansor, kader kader GP Ansor itu bisa mendirikan Indomaret maupun usaha lainnya yang berhubungan dengan seperti Warung Buma atau Buma Minimart gratis untuk eh, apa ya bahasanya, kalau kalau di franchise itu harus ada beli branding atau beli franchise-nya itu tanpa dipungut biaya franchise. Nah, dari kerjasama itu ada sekitar 13 Buma Minimart atau warung Buma yang telah berdiri di seluruh Indonesia. Salah satunya ada di eh, pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, ada di dulu itu di Ansormat. Nah, Ansormat sekarang berubah menjadi warung Buma. Nah, di situ sahabat-sahabat kalau misalkan mampir ke GP Ansor bisa belanja di situ. Nah, itu adalah salah satu hal yang nyata bahwa organisasi itu juga bisa mengelola sebuah usaha secara profesional. Ya, mungkin tantangannya ya sangat banyak sekali tantangannya kalau ngomong soal tantangan. Tapi bagaimana kita bisa ketika ada suatu masalah, bagaimana kita bisa keluar dari masalah tersebut dengan oh, ada problem di sini. Ya, kita jangan memikirkan problemnya, tapi kita memikirkan jalan keluarnya seperti apa. Nah, selain itu juga nantinya eh, di muktamar ke depan ya, muktamar bulan ini, maksudnya muktamar bulan ini Buma juga ada stand atau ada stand bazar ya, yang dimana nanti mungkin sahabat-sahabat apabila datang ke muktamar eh, itu bisa datang ke stand bazar, di mana nantinya kita akan rilis ada cat Buma. Jadi Buma kerjasama dengan salah satu perusahaan cat terbesar di China, namanya OYH. Eh, Yuhong apa ya, Oriental Yuhong Indonesia, OYH. Nah, itu OYH ini juga udah membeli sahamnya salah satu perusahaan cat di sini, yaitu Avian. Nah, kita kerjasama dengan OYH untuk eh, produk cat. Nah, karena mungkin kebutuhan cat ini sangat banyak, sangat besar, apalagi khususnya bagi warga Nahdiyin kalau misalkan sebelum Lebaran gitu ya, pasti rumahnya dicat. Nah, itu nanti akan dirilis, kemudian
kerjasama dengan salah satu apa yang bisa dibilang hmm, semacam kayak BPJS kesehatan lah. Nah, itu jadi nanti kader-kader Ansor yang ada itu wajib mempunyai semacam asuransi ya, asuransi kesehatan karena kita kan nggak akan tahu ya kecelakaan terus kemudian kematian dan sebagainya eh, yang akan terjadi kepada diri kita. Nah, itu nanti akan dirilis. Jadi sahabat-sahabat Ansor di seluruh Indonesia bisa membeli asuransi kesehatan murah kok. Kalau nggak salah ya. Saya juga lupa harganya itu 50 atau 100 ribu itu selama 1 tahun dan itu sangat worth it sekali. Jadi kalau misalkan ada kecelakaan kerja, ketika ada sahabat Ansor yang ngepam atau apa dan lain sebagainya, nah itu bisa eh, ter apa ya, biayanya bisa ditanggulangi lah dari situ. Nah, kemudian ada banyak banyak hal juga yang nantinya bisa didatengin. Jadi kita nanti bisa sharing-sharing dan insya Allah saya juga akan ke sana. Jadi sahabat-sahabat bisa ke standnya Buma. Jadi nanti kita bisa ngobrol, bisa sharing, bisa ngopi-ngopi. Kira-kira seperti itu. Nah, selesai dan dari potensi menuju kekuatan nyata membangun ekonomi NU yang mandiri dan berdaulat. Ya, karena NU itu adalah sebuah organisasi kaderisasi PMII, Ansor, IPNU, dan juga NU. Kita salah satunya nanti adalah sebagai penerus di PBNU, di Ansor, dan sebagainya. Otomatis kita harus mempunyai mindset yang baik, mindset yang khususnya mindset yang bagaimana caranya agar ekonomi NU ini bisa tumbuh. Jadi nggak cuman sekedar apa ya kalau bahasanya cuman sekedar seluruh atau omon-omon. Ya ayo sahabat-sahabat punya wadah apa, sahabat-sahabat lagi ada di organisasi mana, tunjukkan sebuah kerja nyatanya sahabat-sahabat bahwa ekonomi warga Nahdien itu bisa lebih baik dan juga biar bisa apa ya bukan menyaingi sih tapi lebih tepatnya bisa mampu bersaing dengan teman-teman dari Muhammadiyah lah dengan pemikiran atau mindset yang dirubah dari tadi meminta menjadi ayo bagaimana caranya kita bisa mengelola dengan ya pasti ada waktu dan ada sesuatu hal yang susah lah karena mengelola sebuah usaha. Nah, tadi sempat disinggung juga sama eh, moderatornya juga ya. Saya punya semacam startup sedikit cerita. Jadi startup namanya Positif Kreatif ini sebenarnya saya buat hanya untuk apa ya? Saya pengen ngetes, bukan ngetes sih kayak semacam laboratorium kecil saya lah, laboratorium kecil saya untuk pengelolaan gitu. Nah, mungkin itu saja kalau kita pengen diskusi, kita bisa diskusi nanti lebih lanjut, entah di muktamar atau di ruang-ruang diskusi lainnya. Kita bisa ngopi-ngopi kalau misalkan sahabat-sahabat teman-teman yang ada di Jakarta, kita bisa ngopi-ngopi lah. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.